Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini saya akan coba membahas dan mengulas pergerakan beberapa emiten, beberapa saham yang memang pergerakannya belakangan cukup panas. Mungkin di antaranya teman-teman juga sempat trading, sempat beli atau saat ini mungkin masih memiliki profit ya dari beberapa saham yang akan kita coba bahas di video kali ini. Pertama, teman-teman bisa lihat di layar sudah ada grafik dari saham BRIS. Memang luar biasa kenaikannya dari level pertengahan tahun 2020 itu di sekitar 200, 300, 400, sekarang sudah hampir level 3000 ya, 2860. Jadi cukup signifikan penguatannya. Biasanya memang kenaikan seperti ini tidak lain dan tidak bukan ya biasanya memang ada aksi korporasi atau memang ada lonjakan laba bersih misalkan dari suatu saham ya. Nah, yang terjadi di BRIS memang ada aksi korporasi merger ya yang memang saat ini prosesnya masih berlangsung, penggabungan BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah yang mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, harga valuasinya ketika mereka digabung bertiga itu memang bisa diproyeksikan di atas 2000. Tapi saat ini justru harganya sudah hampir melewati batas 3000 gitu. Kemarin sudah hampir di level 3000 ya, di level high-nya kemarin dan posisi close di 2860. Untuk berikutnya seperti apa? Selama mekanisme mergernya saat ini masih berlangsung ya, selama tidak terjadi masalah, tidak terjadi apa-apa, semuanya sesuai gitu ya dengan rencana, saya pikir memang untuk potensi trading di minggu depan itu masih sangat berpotensi sekali. Cuma nanti teman-teman harus waspada ya, ketika nanti masa-masa di mana mergernya itu akan selesai, saya pikir di situ menjadi titik peaknya ya untuk kenaikan saham BRIS. Jauh ini masih cukup oke, secara tren, secara akumulasi, secara transaksi, saya pikir juga teman-teman terus mengikuti ya pergerakan saham BRIS masih cukup memungkinkan untuk mengalami penguatan. Cuman harus waspada ketika nanti kondisi marketnya tidak mendukung atau ketika nanti ada sesuatu dalam proses selama merger ya, karena harganya ini terbilang sudah mendekati level-level price ini sudah diangkat 3000 per lembar saham. Jadi teman-teman harus waspada untuk memegang saham BRIS. Tetap trading, jangan dipegang terlalu lama untuk saham BRIS. Lalu yang kedua, saham menarik lainnya adalah Indosat. Kalau teman-teman ketahui, memang belakangan ada berita juga terkait dengan merger antara Indosat dan juga Tri. Sebenarnya kalau kita bicara masalah besar-besaran ya, biasanya kan yang besar mengakuisisi yang kecil. Dalam hal ini Indosat mengakuisisi Tri. Kalau seandainya posisinya seperti itu, harusnya yang diuntungkan itu Tri. Tapi dalam hal ini, Indosat pun mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jadi kalau teman-teman perhatikan juga ya, dari awal mula kenaikan Indosat di periode-periode awal Desember lalu ya, ini akumulasinya juga cukup besar dari beberapa investor asing. Jadi kenaikan atau merger yang terjadi antara Indosat dan Tri yang mungkin akan terjadi ya, ini dibarengi oleh kenaikan Indosat. Berarti merger ini sepertinya memang akan membawa dampak positif untuk Indosat karena mergernya pun ini saat ini masih berlangsung ya, masih berlangsung. Semoga saja memang tidak terjadi pembatalan ya antara merger Indosat dan juga Tri. Saat ini memang Indosat kan masih disuspend ya sama bursa di perdagangan hari Jumat yang lalu. Semoga saja nanti cepat dibuka dan saya berharap sih untuk Indosat ketika nanti memang mergernya selesai dan tidak ada masalah dalam proses selama merger antara Indosat dan Tri, saya pikir masih memungkinkan untuk Indosat itu bisa terus menguat karena secara pola juga ya kalau teman-teman perhatikan setiap pola seperti ini biasanya ada potensi untuk lanjut naik lagi setelah ada penguatan, lalu ada beberapa hari ya, ada koreksi atau ada masa-masa konsolidasi. Setelah itu diproyeksikan kenaikannya bisa setinggi pada saat di sini. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, nah kita pindahkan garis yang di sini. Nah, potensi kenaikan untuk Indosat sebenarnya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat berdasarkan resisten yang di sini saja, itu kurang lebih ada di sekitar 7.400-an ya. Ini juga bisa menjadi level atau target kenaikan untuk saham Indosat kalau seandainya nanti dia breakout. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Level breakoutnya ada di sekitar area 6.000 ya, area psikologis 6.000 untuk Indosat. Ketika nanti breakout, volumenya besar, akumulasi besar, terus juga masalah mergernya tidak terdapat masalah gitu ya antara Indosat dan juga Tri, saya pikir
potensi sampai ke level tertinggi untuk Indosat di level sekitar 7.400 atau 7.500 ini masih sangat memungkinkan dan sangat terbuka untuk Indosat. Jadi jangan sampai ketinggalan dan silakan dicatat, siapa tahu nanti kita kebagian keuntungan di saham Indosat. Berikutnya yang menarik lain adalah BBKP yang memang diisukan ya, BBKP harus nih dinaikin di atas 1.000 karena ada berita yang beredar kalau seandainya pemilik sahamnya saat ini ya itu kan dapat perintah dari OJK harus dilakukan penjualan. Nah, karena dia waktu itu melakukan pembeliannya di harga 1.000-an, otomatis untuk mendapatkan keuntungan atau paling tidak BEP dalam menjual saham BBKP-nya, ya dia harus coba menjual di harga 1.000-an lagi kan seperti itu. Nah, waktu beritanya keluar, harga BBKP-nya masih di sekitar 400-an ya waktu itu. Saat ini sudah di level 600, tapi ini pun masih di bawah 1.000. Jadi kalau seandainya teman-teman percaya dengan berita dan rumor yang pada saat itu tersebar ya, saat ini peluangnya masih cukup besar karena harganya masih di 600. Kalau seandainya memang berita tersebut bisa terkonfirmasi, kita bisa dapat sekitar 200 poin ya. Kalau seandainya kita beli harga sekarang 600-an, kita jual di 800 aja itu kita udah dapat 200 poin gitu. Kalau seandainya teman-teman memiliki standby cash ya, potensi 30% sampai di 800 itu baru di 800. Kalau seandainya teman-teman lebih yakin lagi ya, target misalkan 1.000, saya pikir juga selama BBKP ini tidak terjadi masalah apa-apa ya di kondisi marketnya sejauh ini karena positif terus nih berita untuk BBKP. Level 1.000 pun saya pikir masih memungkinkan asalkan nanti teman-teman terus mengikuti ya. Ada berita apa lagi nih di BBKP, ada update apa lagi nih, ada berita positif apa lagi nih di BBKP. Jadi tinggal diikuti saja. Yang penting kalau seandainya teman-teman beli di posisi sekarang, silakan saja target 800 sampai di level 1.000. Kalaupun ternyata setelah kita beli dia malah lanjut turun, batasi saja. Ini level-level stop loss-nya juga tidak terlalu jauh. Saya pikir level antara 570 sampai dengan di 550 lah. Ini area-area support kalau seandainya justru BBKP malah turun. Supportnya 550, artinya kalaupun turun kita cuma rugi 50 atau 60 poin. Sementara kalau profit ya, kalau naik sampai 800 atau sampai level 1.000. Jadi kenaikannya sampai 200 sampai dengan 400 poin gitu. Jadi antara risk reward cukup terukur ya untuk di saham BBKP. Berikutnya saham yang menarik lain adalah IRA yang memang terkait dengan jarum suntik dan juga terkait dengan vaksin yang akan coba dilaksanakan di minggu depan ya, semoga saja memang tidak terjadi masalah apa-apa. Sekali lagi IRA kemarin auto reject atas dan kabar positifnya cukup banyak beredar ya berkaitan dengan IRA. Jadi saya pikir kalau teman-teman mau trading di keadaan sentimen yang saat ini sedang positif di saham IRA, silakan saja. Saya pikir untuk trading di saham IRA yang penting pastikan kita menentukan level-level stop loss-nya itu tepat ya. Kalau seandainya ini kan pergerakannya sangat sensitif gitu. Ya kita batasi 3-5% untuk level stop loss-nya. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak terduga yang membuat harga sahamnya nanti turun lagi. Jadi teman-teman waspada saja, beli boleh dan juga trading silakan. Tapi ketika nanti ada berita yang mungkin sewaktu-waktu membuat harga sahamnya turun, misalkan sesi satu naik, sesi kedua tiba-tiba ada penurunan gitu. Nah itu kita bisa batasi dengan menggunakan auto order ya. Silakan saja dibatasi bisa 3 atau sampai 5% gitu untuk batasan saham IRA. Saya juga mencari-cari memang kenaikan saham IRA ini didukung ya oleh beberapa kabar positif, apalagi ini terkait dengan kontrak 111 juta jarum suntik ya untuk COVID-19. Jadi ini tentu saja menjadi kabar yang positif untuk saham IRA karena waktu dia IPO harganya nggak jauh-jauh ya dari level 400, 600 ya, 800 ya tertingginya. Sekarang udah di 2.960, hampir 3.000. Karena mungkin ya memang akan ada potensi pendapatan yang luar biasa di tahun 2021 ini. Kalau seandainya manajemennya tahu akan ada COVID-19, mungkin dia nggak IPO ya, karena dia akan mendapatkan dana cukup besar, kontrak di 2021. Sementara dia sudah IPO di tahun 2019 dan baru ada COVID-19 kan di awal-awal tahun 2020 gitu. Jadi ya ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya untuk saham IRA, baru melantai di bursa, sudah dapat kontrak cukup besar, dan ini bisa memberikan keuntungan juga untuk investor-investor saham IRA. Ya, semoga saja besok masih ada potensi untuk mendekati level-level auto reject ya. Semoga saja teman-teman kebagian juga profit yang belum beli ya di besok hari, dan semoga sebelum sahamnya
mengalami penurunan, kita udah coba melakukan penjualan semua untuk saham IRA. Jadi jangan sampai greedy ya untuk di saham IRA karena kenaikannya juga sudah luar biasa. Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu pelajari dari beberapa emiten yang sudah melakukan aksi korporasi, ya, itu salah satunya SMCB. Ini saya menggambarkan saja kenapa kita harus tetap waspada dalam keadaan kenaikan saham BRIS, juga IRA, BBKP, Indosat, terus ada lagi kan Antam ya yang cukup luar biasa beritanya belakangan ini. Cuman teman-teman juga harus mewaspadai akan adanya potensi penurunan. Di sini saya mengilustrasikan saham SMCB. SMCB sebelum diakuisisi oleh SMGR. Jadi pada saat itu harganya stagnan dari level 900, 700 dan bahkan sempat turun sampai ke level 500. Setelah masuk ke level area 500 di sini baru mulai ada kenaikan luar biasa nih dari Indosat dari level 500 naik sampai ke level 2000 karena ada berita terkait dengan akuisisi SMGR gitu. Jadi saham SMCB yang ada di market semua diambil alih oleh SMGR di harga kalau nggak salah sekitar 2000-an ya untuk akuisisinya. Jadi itu yang membuat harga saham SMCB menguat. Tapi setelah itu, setelah akuisisinya selesai dan saham beredar SMCB pun jadi semakin sedikit ya. Jadi secara volume transaksi itu menurun juga ya dari transaksi saham SMCB. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, nah ini teman-teman bisa lihat volume transaksi sebelum akuisisi sampai dengan sesudah akuisisi ya di hari H-nya itu langsung mengalami penurunan harga saham dan juga penurunan volume transaksi. Jadi semoga saja nanti teman-teman pada saat melakukan trading di Antam ya yang saat ini penguatannya luar biasa, terus juga trading misalkan di saham BRIS, Agro ya yang saat ini penguatannya signifikan, semoga aja nggak kebagian turunnya seperti di SMCB. Ini saya memberikan informasi saja, ketika saham naik luar biasa, ada kemungkinan besar sahamnya itu ada potensi untuk turun juga gitu. Jadi waspada saja, setiap ada kenaikan pasti ada penurunan. Nah, kalau teman-teman lihat penurunannya juga yang terjadi di SMCB ini luar biasa ya dari 2000 itu hampir sempat balik lagi sampai ke level 500 untuk SMCB. Nah, cuma ada lagi hal yang menarik itu dari saham BNLI. Kalau teman-teman tahu kan BNLI ini diakuisisi juga ya sama Bangkok Bank yang dari saham Astra menjual saham BNLI. Standard Chartered juga menjual saham BNLI ke Bangkok Bank. Nah, potensi setelah diakuisisi justru membuat harga saham BNLI terus menguat. Nah, ini bedanya ya. Ketika diakuisisi, Bangkok Bank ini optimis gitu ya, meyakinkan ke investornya kalau BNLI ini bakal menjadi bank yang besar. Jadi investor tuh cukup yakin, jadi penurunan yang terjadi di BNLI itu tidak sesignifikan yang terjadi di SMCB ya, karena ceritanya itu lain. Jadi setiap aksi korporasi, teman-teman perlu menyikapi juga dengan baik. Kalau BNLI ini naik juga sudah sangat signifikan, dari 1000 terus sempat hampir ke 3000 gitu, 300% dalam jangka waktu yang sangat singkat, tapi tidak membuat harga sahamnya langsung turun gitu. Justru sempat menguat lagi sampai 3.800. Ini yang membuat kita perlu menyikapi ya dari beberapa aksi korporasi. Setelah aksi korporasinya selesai, bisa jadi sahamnya turun, atau bisa jadi setelah aksi korporasi selesai, justru di situ sahamnya bisa lanjut naik lagi. Nah, itu tinggal tergantung aksi korporasi yang dilakukan setiap emiten itu seperti apa, dan dampak ke sahamnya itu seperti apa. Jadi kita nanti bisa pelajari masing-masing dari kenaikan harga sahamnya. Semoga kita bisa terus memanfaatkan aksi korporasi yang saat ini sedang ramai dan bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa untuk portofolio kita. Terima kasih, mungkin cukup video saya di kali ini. Semoga bermanfaat. Salam cuan.